Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wei Zhengyang, seorang murid dari sekte luar rumah pedang Qinghe, keturunan langsung dari keluarga Wei, klan teratas di Kabupaten Yunhe. Identitas semacam ini saja sudah cukup untuk membuat keluarga Wen merasa kagum. Ternyata itu adalah saudara muda Wei. Sui mengangguk sedikit. Selama 3 tahun berkultivasi di Qinghe Jianfu, Wei Zhengyang selalu menganggap dirinya sebagai pesaing. Tetapi dalam 3 tahun itu, tidak peduli seberapa keras Wei Zhengyang bekerja, dia selalu sendirian. Dengan kata lain, dalam 3 tahun itu, Wei Zhengyang telah hidup dalam bayangannya. Pada saat ini, Wei Zhengyang menatap Sui sejenak tanpa rasa takut, dan tiba-tiba menghela nafas panjang, berkata, "Siapa yang tidak menyangka bahwa kepala pedang dari pintu luar Qinghe Sword Mansion yang bermartabat, dalam sekejap mata, jatuh ke dunia, tidak hanya kehilangan kultivasinya, tetapi juga menjadi menantu pintu. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan." Suara itu menyebar ke aula, bergema tanpa henti. Semua orang tampak aneh. Sui berkata dengan setengah tersenyum, "Sepertinya kakak muda Wei telah melupakan pelajarannya sebelumnya. Bagaimana kalau aku membantumu mengingat-ingatanmu?" Satu kalimat, tetapi sepertinya menusuk titik sakit Wei Zhengyang, mengingat beberapa peristiwa masa lalu yang tak tertahankan, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. "Sui, jangan kasar pada Wei Gongzi." Patriark Wen Changjing tiba-tiba berdiri dan memarahi dengan tajam, matanya dingin dan mengancam. Meskipun Sui tahu bahwa keluarga Wen memandang rendah dia masih sedikit terkejut. Patriark klan Wen yang bermartabat. Namun, di bawah pengawasan publik, membantu orang luar mengancam menantunya. Tidak diragukan lagi, di hati mereka, menantu mereka seperti hiasan, dan mereka dapat dimanipulasi. Tidak apa-apa. Pada saat ini, ekspresi Sui menjadi semakin acuh tak acuh, tetapi di dalam hatinya, dia telah benar-benar menarik garis antara dia dan keluarga Wen. "Sui, aku tidak datang dari Kabupaten Yunhe untuk melihat lelukonmu." Wei Zhengyang membuka mulutnya dengan dingin, dan sikap semua orang yang hadir terhadap Sui terlihat olehnya, dan hatinya menjadi semakin tak kenal takut. "Oh, untuk apa itu?" kata Sui. Sudut bibir Wei Zhengyang sedikit terangkat, dan dia menatap Sui seperti elang, mengulurkan 2 jari, dan mengucapkan kata demi kata. "Aku di sini untuk 2 hal. 1. Besok, saya akan pergi ke Akademi Tianyuan dengan Ling Zhao untuk berlatih kultivasi. Jangan khawatir, saya akan merawat Nona Ling Zhao dengan baik, dan berjanji untuk tidak membiarkannya menderita keluhan apapun. Kedua, ingat identitasmu, menantu yang telah kehilangan basis kultivasinya, dia tidak layak bersama Ling Zhao. Di masa depan, ketika saya datang ke rumah Wen, saya akan membantu Ling Zhao membubarkan kontrak pernikahan, dan Anda Sui akan diusir dari rumah. Pada saat itu, jika kamu tidak bisa makan, kamu bisa tinggal di sisiku dan menjadi budak. Aku tidak keberatan menghabiskan uang untuk mengumpulkan sampah." Kata-katanya keras dan jelas. Elang Wei Zhengyang menatap serigala, terlihat percaya diri, dan menunjukkan kebanggaan. Aula itu sunyi dan sunyi. Semua orang tampak aneh. Bagaimanapun, Sui dan Wen Lingzhao adalah suami istri. Tapi Wei Zhengyang mengucapkan kata-kata ini di depan semua pria besar keluarga Wen. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar bagi Sui. Namun, arti kata-kata Wei Zhengyang juga membuat Patriark Wen Changjing dan orang-orang besar itu sedikit tidak nyaman. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Keluarga Wei adalah klan teratas yang dapat mempengaruhi 19 kota di Kabupaten Yunhe. Dan Wei Zhengyang adalah putra langsung dari patriark keluarga Wei saat ini. Sebaliknya, mata Qin King berbinar, dia menatap Wei Zhengyang dengan hati-hati, dan dibandingkan dengan Sui, hatinya menjadi semakin tidak nyaman. Heran. Bahkan jika dia menderita penghinaan seperti itu, ekspresi Sui masih tenang, dan sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh membuat semua orang sedikit terkejut. Orang ini tidak marah sama sekali. Wei Zhengyang mengerutkan kening, dia datang untuk memamerkan kekuatannya, dan bahkan mempermalukan Sui dengan mengambil istrinya.
Tapi siapa sangka Sui sepertinya tidak mengambil set ini sama sekali, sehingga dia meninju kapas entah kemana. Sui memiliki pemandangan panorama ekspresi semua orang, dan dia tetap acuh tak acuh, seperti dewa di langit, menghadap sebuah lelucon kecil di sudut dunia. Kutu kecil, lucu. Bagaimana dia bisa masih memiliki mentalitas yang terpisah seperti itu? Pada saat ini, Sui melirik semua orang di aula dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli apa, selama kontrak pernikahan masih ada, saya masih suami Wen Lingzhao dan menantu keluarga Wen. Dan sekarang, orang luar berdiri di aula utama klan keluarga Wen, dan berkata dengan sopan bahwa dia akan menjaga istriku untukku di masa depan. Semuanya, jika ini tersebar, bagaimana dunia memandang para penulis? Apa pendapatmu tentang Wen Lingzhao? Berbicara dengan tenang. Itu seperti badai petir, meledakkan aula. Wen Changjing dan banyak nama besar lainnya mengubah wajah mereka dan tidak bisa duduk diam. Mereka tidak peduli dengan perasaan Sui, tetapi mereka harus peduli dengan reputasi dan wajah keluarga Wen. Qin King dan Wen Changtai tiba-tiba terbangun, mereka cemas dan wajah mereka jelek. Jika hal semacam ini menyebar, orang yang paling memalukan pasti orang tuanya. Zeng yang membuat bunyi gedebuk di hatinya, diam-diam berteriak buruk. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata Sui tiba-tiba akan mengubah sikap semua orang di keluarga Wen. Jika tidak ada penjelasan, kesalahpahaman ini akan menjadi besar. Namun, Sui tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, seluruh Kabupaten Yunhe mungkin akan tahu bahwa putra langsung dari kepala klan Wei yang bermartabat suka mengambil istri orang lain dengan paksa. Sui memandang Wei Zhengyang dengan sedikit rasa kasihan di matanya, begitu nama yang buruk ditetapkan, itu pasti tidak akan dicuci seumur hidup. Dengan cara ini, bahkan jika kamu adalah putra langsung dari kepala keluarga Wei, posisimu di keluarga Wei akan sangat terpengaruh. Konsekuensinya, bisakah kamu membayarnya? Berbicara tentang ini, dia menepuk pundak Wei Zhengyang, ini adalah akhir dari cerita, kamu bisa mencicipinya dengan hati-hati. Aula utama sunyi dan menyedihkan. Suara Sui bergema di hati semua orang seperti guntur, membuat wajah mereka membiru dan putih. Melihat Wei Zhengyang lagi, pipinya pertama kali memerah, lalu pucat, dahinya menjadi biru, tubuhnya bergetar karena marah, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu. Dia sangat marah sehingga dia ingin meninju Sui sampai mati. Wen Lingzhao tiba-tiba berdiri, menatap Wei Zhengyang dengan dingin, "Kakak Wei, apakah kamu sudah selesai?" Wajah cantiknya sedingin es dan salju, dan suaranya penuh dengan kemarahan yang tak terselubung. "Saudari Lingzhao, jangan salah paham, aku bersumpah demi Tuhan, bukan itu maksudmu." Wei Zhengyang, yang penuh amarah, panik seolah-olah seseorang telah menuangkan air dingin padanya. Dia buru-buru menjelaskan kepada Wen Lingzhao, "Saya berpikir bahwa di masa depan kita akan dapat merawat kita ketika kita berlatih di Akademi Tianyuan. Bagaimanapun, kita bertemu di Istana Pedang Qinghe, itu dapat dianggap sebagai sahabat, bagaimana mungkin tidak ada alasan bagi sahabat untuk tidak saling membantu. Aku lelah, istirahat dulu." Wajah cantik Wen Lingzhao sedingin es, dan dia langsung meninggalkan aula. Saat dia melewati Sui, warna aneh melintas di mata bintangnya. Karena dipermalukan, dia bisa tetap tenang, dan bahkan saat berbicara dan tertawa, dia mengacaukan situasi malam ini. Orang ini, tampaknya tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Segera, dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Dalam analisis terakhir, dia adalah orang asing. Sui adalah Sui. Dia adalah dia. Meskipun ada nama suami dan istri, tetapi dalam hidup ini, yang terbaik adalah tidak bertemu lagi. Wei Zhengyang tinggal di sana, wajahnya sangat jelek. Dia khawatir disalahpahami sepenuhnya oleh Wen Lingzhao. Sui berdiri dengan tangan di belakang, menonton adegan ini dengan mata dingin. Dia tidak peduli bagaimana Wen Lingzhao melihat dirinya sendiri. Tetapi jika Wen Lingzhao dan Wei Zhengyang bersama atas nama suami dan istri, ini tidak diragukan lagi menempatkan topi hijau pada Sui. Reputasi seperti itu telah ditetapkan, itu jelas merupakan noda kehidupan.
Tidak peduli seberapa jauh keadaan pikiran Sui, dia tidak bisa mentolerir hal seperti itu terjadi. Itu sebabnya dia hanya berbicara sebelumnya dan membalikkan seluruh situasi. Di masa depan, perlu untuk menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Wei Zhengyang, seorang asteris-asteris yang tidak nyaman dan baik kepada Wen Lingzhao. Untuk menyelamatkan dirinya dari hijau ketika dia tidak menyadarinya. Sui kehilangan minatnya untuk menonton kesenangan ketika dia memikirkan hal ini. Semuanya, bicaralah perlahan, aku juga lelah, ayo pergi. Menempatkan kata-kata itu, Sui berbalik dan pergi. Sui, berhenti untukku. Wei Zhengyang marah dan berkata dengan tajam. Junior Wei, kata-kata yang baik-baik untuk perbuatan, saya menyarankan Anda untuk melakukannya sendiri, jika tidak, bencana kematian akan keluar dari mulut Anda. Sui melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang, langkahnya santai, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam malam di luar aula utama. Di aula, di bawah cahaya lilin, wajah semua orang jelek. Di luar aula utama, bulan bersinar di langit malam, dan angin malam sangat indah, seperti suasana hati Sui, santai dan tenang. Ini hanya lelucon kecil, Anda bisa membalikkan keadaan dengan satu tangan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.